Belok kanan arah ke Pasar Atas atau ke Kampung Sino, dan kita belok kiri masuk di Jalan Binuang, Ciprolet gerbang. Jadi kita sampai di batas gerbang Kota Bukit Tinggi dengan Kabupaten Agam, dan kita masuk di Kabupaten Agam, tepatnya di Nagari Siano Enam Suku atau di Jorong Lambah. Yang belok kanan ke Pahambe, jadi ini simpang Paparangan. Ini yang belok kiri lurus ke Sutijo, dari Lambah menuju Jambak, Nagari Siano Enam Suku. Di Nagari Kota Panjang ini juga terdapat 3 jorong, yakni jorong Sungai Jariang yang sedang kita lewati. Di rekan-rekan Nusa Minang waspadai, yang sangat rawan. Nah, ini mesti gimana ini? Yes, ini bekas longsor. Yuk, lanjut terus. Nah, itu rekan-rekan Nusa Minang yang mesti rekan-rekan Nusa Minang hati-hatikan jika melewati malam, apalagi hujan. Jalan Sudirman, Kota Bukit Tinggi. Belok kiri akses ke Terminal Simpang Aur atau jalurnya angkot. Jalan Sudirman dan masuk di Simpang Kangkuang, lurus Jalan Perintis Kemerdekaan jalur 1 arah dari Jalan Sudirman yang arah ke Pasar Bawah. Masih di Simpang Kangkuang. Di Simpang Kangkuang lurus ke Jangkadang, kita masuk di Jalan Panorama Kota Bukit Tinggi. Pukul 13 siang, pukul 1 siang. Jalan Panorama menjalang Panorama dan Lobang Jepang. Ada yang melintas kera biru monyet. Di depan kiri Panorama dan Lobang Jepang di Jalan Panorama. Pintu masuk atau gerbang masuk ke tiket ada 2 pintu. Nah, ini yang kedua pintu yang di depan kiri Panorama. Buka. Masih di Jalan Panorama mengarah ke RS Ahmad Mukhtar. Assalamualaikum Nusa Minang dimanapun berada, baik yang berada di kampung maupun yang berada di perantauan. Alhamdulillah pada siang hari ini pukul 1 siang tanggal 19 Juni 2026 kita masih dapat berjumpa di saluran channel Jalan Nagari Minang yang selalu merekam perjalanan di nagari-nagari kota-kota di Sumatera Barat. Nah, belok kanan arah ke Pasar Atas atau ke Kampung Sino, dan kita belok kiri masuk di Jalan Binuang. Ciprolet udah tahunan nggak aktif, udah diganti dengan IKB 17. Nah, dalam kesempatan siang hari ini kita akan mengeksplor akses Jalan Bukit Tinggi Matua dari Jalan Panorama masuk di Jalan Binuang mengarah ke Nagari Siano. Jadi ini Jalan Binuang yang panjangnya kurang lebih 10 kilo hingga sampai ke Simpang Panta. Belokan liter S yang ke Panorama Lobang Jepang kiri ada tiket masuk. Belokan curam
Lembah Ngarai Siano. Lanjut terus, masih di Jalan Binuang. Belum sampai 1 kilo kita menempuh Jalan Binuang. Panjangnya ada sekitaran 10 kilo. Jalan Binuang ini salah satu akses alternatif Bukit Tinggi Matur, Bukit Tinggi Lawang, Bukit Tinggi Palembayan, Bukit Tinggi Maninjau, Bukit Tinggi Lubuk Basung, bahkan Bukit Tinggi Pasaman Barat. Karena memang Jalan Binuang ini juga dilalui travel yang ke Pasaman Barat seperti Bintang Terang, juga travel yang ke Lubuk Basung. Bahkan jika akses maksudnya bahkan akses Sungai Landia putus, Jalan Binuang ini sangat besar peranannya. Gerbang, jadi kita sampai di batas gerbang Kota Bukit Tinggi dengan Kabupaten Agam. Kota Bukit Tinggi kita tinggalkan dan kita masuk di Kabupaten Agam, tepatnya di Nagari Siano Anam Suku atau di Jorong Lambah yang masih di Jalan Binuang, akses Bukit Tinggi Matua. Jadi rekan-rekan Sunak Minang yang hendak ke Matua atau sebaliknya, atau mungkin ke Pasaman Barat, Maninjau, Lubuk Basung, Palembayan, selain akses Sungai Landia, bisa melalui jalan sungai Jalan Binuang ini, yang kilometernya mungkin lebih cepat ini, artinya lebih panjang yang ke Sungai Landia daripada yang Jalan Binuang ini. Kalau dari pusat kota Bukit Tinggi ke Matua via Sungai Landia, dari pusat kota ada kurang lebih 15 kilo hingga sampai ke Matur. Sedangkan dari Bukit Tinggi ke Matur via Jalan Binuang ini atau Jalan Ngarai ini paling hanya 12 hingga 13 kilo. Jadi ada irit 2 kilo perjalanan kita di Jalan Binuang ini. Cuman rekan-rekan Sunak Minang mesti hati-hati dan waspada juga, karena di jalur Jalan Binuang ini juga banyak belokan, tanjakan dan penurunan. Apalagi di tanjakan Liter S Lambah arah ke Jambak, yang tanjakannya cukup lumayan ekstrim. Ditambah lagi belokan dan banyak sebagian yang ada yang berlobang atau bekas longsor beberapa bulan yang lalu. Jadi kita udah masuk di Jorong Lambah di Nagari Siano Anam Suku, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jadul. Di Lambah ini juga ada SPBU Mini, kurang lebih 200 meter di depan. Jadi jika rekan-rekan Sunak Minang jika kehabisan bahan bakar, bisa isi bahan bakar dulu, kecuali tutup. Di sana kita juga mau isi bahan bakar. Di depan kurang lebih 100 atau 200 meter arah di depan kiri. Sepertinya buka, jadi kita mau isi bahan bakar dulu rekan-rekan Sunak Minang. Pertama warna merah, warna biru. Nah, kita baru saja isi bahan bakar di Jalan Binuang, tepatnya di Jorong Lambah, Nagari Siano Anam Suku. Ini ada belokan menjelang jembatan. Selepas jembatan ada simpang 4, belok kanan ke Pahambe dan belok kiri ke Sutijo, Puncak Taruko.
Nah, ini simpangnya rekan-rekan Nusa Minang. Yang belok kanan ke Pahambe, jadi ini simpang Paparangan. Simpang Paparangan. Nah, ini yang belok kiri lurus ke Sutijo. Dan kita lurus dari Lambah menuju Jambak yang masih di Nagari Siano 6 suku. Jadi rekan-rekan Nusa Minang yang mau ke Sutijo atau Puncak Taruko yang lurus kiri tadi ya, dan belok kanan ke Jorong Pahambe di Nagari Koto Panjang. Nah, ini tanjakan liter S yang mesti rekan-rekan Nusa Minang hati-hati kan. Ini travel barangkali. Yuk masuk terus liter S di antara Jorong Lambah dengan Jorong Jambak. Jalurnya Chevrolet ke Sungai Jariang. Di sini ada lubang dan aspal udah mulai rontok, mesti hati-hati. Lanjut terus. Nah, belok kanan rumah masyarakat Jorong Jambak. Nah, belok kanan bersih. Tembusnya di bagian di depan kanan. Dan kita udah sukses melewati jalur ekstrim tanjakan Lambah. Ini udah masuk di Jorong Jambak. Jadi selain Jorong Jambak dan Jorong Lambah yang baru saja kita lewati atau yang sedang kita lewati, juga terdapat satu jorong lagi di Siano 6 suku ini, yakni Jorong Siano. Namun Jorong Siano posisinya juga di bagian atas ya, bukan di bagian Lambah, juga menanjak jalannya. Tiga jorong di Nagari Siano 6 suku, yakni Jorong Siano, Jorong Lambah dan Jorong Jambak. Nah, dari Jorong Jambak ini kita akan mengarah ke Nagari Koto Panjang yang masuknya di Jorong Sungai Jariang. Nagari Koto Panjang arah ke depan. Nah, ini udah mulai di penghujung Jorong Jambak karena udah sepi rumah-rumah warga. Dan di sekitar sinilah batas Nagari Siano 6 suku dengan Nagari Koto Panjang. Nah, kita masuk di Nagari Koto Panjang yang berawal dari SDN Sungai Jariang 01. Jadi Sungai Jariang ini salah satu jorong yang terdapat di Nagari Koto Panjang. Rumah gadang yang di sebelah kanan, ukiran yang cukup luar biasa indah, mantap. Sungai Jariang, jorong di Nagari Koto Panjang. Di Nagari Koto Panjang ini juga terdapat 3 jorong, yakni jorong Sungai Jariang yang sedang kita lewati, Jorong Pahambe yang posisinya arah di seberang Ngarai atau lembah di sebelah kanan, yang masuknya dari simpang Paparangan atau dari Jorong Panta. Dan satu lagi jorong yang terdapat di Nagari Koto Panjang ini, yakni Jorong Kampung Pisang. Dan Kampung Pisang posisinya arah di depan, belok kanan nanti ya. Lurus baru saja yang ada tembok jalan beton arah ke Sutijo.
tigo jorong, Subarang Tigo Jorong. Dan kita masih di Jalan Binuang, akses Bukit Tinggi Matur. Jadi rekan-rekan Sunat Minang bisa lihat akses jalan atau suasana terkini Jalan Binuang dari Jalan Panorama masuk di Jalan Binuang atau arah Ngarai Sianok, mengarah ke Jorong Lambah, Jorong Jambak, dan sampai di Jorong Sungai Jariang yang sedang kita lewati, dan mengarah ke Simpang Jago-Jago, simpang ke Kampung Pisang. Dan rekan-rekan Sunat Minang mesti hati-hati dan waspada karena di sepanjang Jalan Binuang ini dari Sungai Jariang hingga sampai ke pantai banyak aspal yang udah nyaris terban. Ya, sebagian sudah ada yang ditandai dan sebagian masih belum ada ditandai maksudnya, dan sebagian sudah ada yang ditandai. Jalan yang udah rentan atau rawan terban. Nah, ini lubang dan genangan air, mesti hati-hati dan waspada apalagi malam. Namun akses jalan ini, Jalan Binuang ini sangat kuat peranannya jika akses Sungai Landia putus total, karena belakangan ini akses Bukit Tinggi Matua via Sungai Landia udah sering lumpuh karena longsor yang menutupi badan jalan aspal. Jadi sebagian kendaraan mengalihkan perjalanannya di Jalan Binuang ini, baik itu yang arah dari Matua maupun yang arah dari Bukit Tinggi via Jalan Binuang ini. Seperti rekan-rekan Sunat Minang, kondisinya seperti yang kita lihat, banyak lubang dan belokan. Jika udah masuk jenis truk atau truk barang yang ukuran lebar, tentunya susah untuk arah ke depan. Nah, ini udah banyak yang berlubang dan ini. Masih di Jalan Binuang menjelang Simpang Jago-Jago. Dan rekan-rekan Sunat Minang yang melewati Jalan Binuang ini di sekitaran jalan dari Kampung Pisang hingga ke Simpang Jago-Jago, jangan lupa mampir belanja oleh-oleh keripik Sanjay, karena memang di sepanjang jalan ini banyak kedai-kedai atau warung yang menjual keripik Sanjay, kerupuk balado khas Kampung Pisang, khas Sungai Jariang. Ini bekas longsor juga yang bagian kiri dulu. Ini juga bekas genangan air jika hujan. Jadi malam mesti hati-hati di sini. Dan sebaiknya hindari melewati jalur ini jika hujan deras, apalagi malam, karena akses Jalan Binuang ini sangat rawan longsor dan jalan terban. Ini Simpang Jago-Jago, belok kanan ke Jorong Kampung Pisang yang masih di Nagari Kuto Panjang. Nah, itu rekan-rekan Sunat Minang, ke Kampung Pisang belok kanan. Ya, emang di Jorong Kampung Pisang memang banyak tanaman pisang, rata-rata semua pisang tanaman.
Dan kita masih di Jalan Binuang yang panjangnya sekitaran kurang lebih 10 kilo dari simpang Jalan Panorama. Jadi udah 60%, kurang lebih 6 atau 7 kilo udah kita lewati Jalan Binuang ini. Ini lagi yang mesti rekan-rekan Sunak Minang waspadai, yang sangat rawan. Ini mesti gimana ini? Yes, ini bekas longsor, simpang belokan Limau apa ini? Yuk lanjut terus. Itu rekan-rekan Sunak Minang, itu bekas longsor, udah sharing tertutup total, artinya badan jalan udah sharing ditutup oleh longsor, yang mesti rekan-rekan Sunak Minang hati-hatikan jika melewati malam, apalagi hujan. Ini jalan pas-pasan di belokan. Lanjut terus. Dan ditambah lagi tidak salah pentingnya, tidak kalah pentingnya, di setiap belokan kita mesti rajin ngelakson, karena takutnya lawan arus kita tiba-tiba muncul arah dari depan dan langsung adu banteng. Karena belokannya seperti yang kita lihat nih, kadang-kadang muncul arah dari depan nih, mobil. Masih di Jalan Binuang menjelang batas Kecamatan Nampek Koto dengan Kecamatan Matur. Kecamatannya Matur, nagarinya Matur, Matu Ilia, Matu Mudia. Ada puluhan belokan dari simpang Panorama hingga sampai ke Panta. Batas kecamatan di sekitaran sini kita rasa. Jadi artinya Kecamatan Nampek Koto sudah akan kita lewati atau kita tinggalkan, dan kita masuk di Kecamatan Matur, Kecamatan Matur. Ini batasnya ini, yang ada lambang rumah gadang, tembok. Ini batasnya, artinya kita udah masuk di Kecamatan Matur yang masih di Kabupaten Agam. Ini rekan-rekan Sunak Minang yang tadi kita bahas ya, mesti banyak ngelakson atau mesti hati-hati di tiap belokan. Tuh, travel lagi dari Lubuk Basung dan Pasaman, dari travel Binter. Ya, emang akses Jalan Binuang ini lebih cepat nyampe di Bukit Tinggi ya, dari Simpang Peta daripada ke Sungai Landia. Cuman ukuran jalannya, bidang jalannya agak sedikit kecil daripada yang ke Sungai Landia. Cuman Sungai Landia udah banyak yang rusak parah jalannya, bekas longsor di beberapa titik. Jadi ini udah masuk nagari Pantapauh di Kecamatan Matur. Dan di depan ada simpang belok kanan Jorong Panta.
Itu rekan-rekan Senak Minang, gerbang Jorong Panta. Jorong Panta, Nagari Panta Pauah. Jadi Nagari Panta Pauah ini terdapat 2 jorong sesuai dengan nama nagarinya, 2 jorong, yakni Jorong Panta dan Jorong Pauah. Jorong Panta yang ada gerbang baru saja yang kita lewati, sedangkan Jorong Pauah posisinya di seberang bukit yang di depan kita. Itu jadi terpisah, ini bukit terpisah antara bukit ke bukit, Jorong Panta dengan Jorong Pauah. Artinya Jorong Panta di bukit yang ini, Jorong Pauah yang di bukit yang di depan. Sedangkan yang di bawah akses jalan Bukit Tinggi Matua via Sungai Landia. Masih ada sejumlah belokan lagi menjelang Simpang Panta. Terus ini jalur ini juga sempat lumpuh total atau putus total di tahun lalu. Bro, ada 2 atau 3 belokan lagi hingga sampai ke Simpang Panta. Ini bekas terban dulu. Terban dan longsor. Awas. Nah, masih ada 1 belokan lagi nih menjelang Simpang Panta. Nah, ini bekas longsor dulu. Sempat putus total, ada kurang lebih 4 meter yang tertimbun badan jalan aspal nih. Nah, ini belokan terakhir nih. Jadi kita sampai di Simpang Panta. Belok kiri ke Padang Luar atau juga arah ke Bukit Tinggi, ada ke pusat kota Bukit Tinggi, ada kurang lebih 15 kilo arah belok kiri. Sedangkan yang arah ke belakang kita Bukit Tinggi kurang lebih hanya 12 hingga 13 kilo. Jadi lebih irit kita via Jalan Binuang daripada lewat Sungai Landia. Dan kita udah masuk di akses jalan Bukit Tinggi Matua yang arah dari Padang Luar atau yang arah dari Jalan Binuang. Jadi Jalan Binuang kurang lebih 10 kilo sudah kita lewati. Dan ini jembatan Panta yang dulunya juga sempat ambruk terus total, yang tidak bisa dilewati beberapa minggu. Ini jembatannya sekarang udah aman, tidak bisa dilewati. Di sebelah kanan perumahan pondok pesantren yang hilang karena banjir bandang, sudah hilang. Ada satu rumah yang sudah tidak bisa dihuni, sekarangnya udah di ambruk. Nah, ini juga terban yang di sebelah kanan, sisa separuh aspal. Dan Simpang Pauah udah lewat ya, baru saja kita lewati. Jadi colongan Simpang Pauah, kita colongan Simpang Pauah, Simpang Jorong Pauah dari Panta Pauah. Nah, dari sini kita akan masuk di Nagari Pari Panjang. Nagari Pari Panjang yang masih di Kecamatan Matur. Jadi Nagari Panta Pauah kita lewati dan kita masuk di Nagari Pari Panjang, pintu angin di depan Trafel. Barangkali Trafel cepat